Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajarnya. Oh iya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Tria Antia dengan NIM 21010020023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A, dengan mata kuliah Media Pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Winarti Dwi Febriani MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber materi pada kelas 4 sekolah dasar dengan tema 9, kayaknya negeriku, dan subtema 1, sumber daya energi. Let's go, kita langsung saja ke materi. Apa itu energi dan sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Nah, Indonesia adalah bangsa yang memiliki sumber energi yang begitu melimpah dan tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Namun, sumber daya energi tersebut haruslah digunakan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Untuk mendapatkan bentuk energi yang sesuai dengan kebutuhan, manusia harus mampu mengubah satu bentuk energi ke bentuk yang lainnya dengan menggunakan sumber-sumber energi. Contohnya saja, dalam pembangkit listrik tenaga air, atau bisa kita sebut dengan PLTA. Nah, untuk mendapatkan energi listrik, maka harus dilakukan perubahan energi, yaitu dari energi gerak yang bersumber dari tenaga air menjadi energi listrik dengan bantuan mesin generator turbin. Hal tersebut merupakan contoh perubahan suatu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Dengan kata lain, energi selalu mengalami perubahan bentuk saat digunakan. Selanjutnya, ada sumber daya energi. Sumber daya energi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, ada sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Langsung saja kita membahas kepada sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Kita sebut dengan sumber daya energi alternatif. Karena sumber daya energi yang dapat diperbaharui dapat digunakan tanpa batasan waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat serta persediaannya yang begitu melimpah. Salah satu contoh dari sumber daya energi yang dapat diperbaharui yaitu ada sumber energi matahari, kemudian ada energi air, kemudian ada energi angin, ada energi panas bumi, ada energi nuklir, dan yang terakhir ada energi biomasa. Kemudian yang kedua ada sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya energi ini akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dikarenakan proses pembentukan dari sumber daya energi ini terjadi sekitar puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Contoh sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu ada minyak bumi, kemudian ada batu bara, dan ada juga gas alam. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai lingkungan. Nah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Karena lingkungan merupakan segala bentuk yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia.
Adapun fungsi dari lingkungan yaitu yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Di sini sebagai yang kita lihat ada petani. Petani memperoleh sumber pangannya dari lahan pertanian. Kemudian ada juga nelayan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut dan pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan yang ada di lingkungannya. Kemudian, fungsi lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia pasti melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah, sehingga menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial ini, manusia mampu mencapai kesejahteraannya. Kemudian, fungsi lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kalian kotor dan penuh dengan sampah yang bau, ditambah lagi bising penuh dengan asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman, bukan, tinggal di kawasan seperti itu? Maka, kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan semaksimal mungkin agar bisa hidup dengan nyaman. Kemudian, ada kewajiban menjaga sumber energi pada lingkungan sekitar. Nah, setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap lingkungannya. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan manusia. Dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Maka dari itu, manusia berkewajiban untuk menjaga sumber daya energi sebaik-baiknya. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber daya energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghemat energi dengan menggunakan energi seperlunya. Kemudian yang kedua memanfaatkan teknologi dan peralatan ramah lingkungan. Yang ketiga ada menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya energi. Kemudian yang keempat melakukan reboisasi untuk tetap menjaga ketersediaan air. Kemudian yang terakhir menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau sinar matahari dan menghentikan energi-energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita untuk memanfaatkan sumber energi. Nah, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi. Agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari, untuk hal-hal tertentu setiap orang punya hak mengelola energi. Hak mengolah energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber daya energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber daya energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang keberagaman sumber daya energi yang tersebar luas di seluruh wilayah di Indonesia? Pasti menyenangkan, bukan? Dan tentunya jangan lupa kita harus tetap jaga dan lestarikan sumber daya energi yang ada di sekitar lingkungan kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.